حجي هنا طابية. طابية هنا خزان. هذا ممنوع. جالس انت بارد. يعني هذا يشربوا من هنا. يلا حجي. Anta maafi shuf hada fien Romo ya. Kalau mau berkeliling di sini, kalau mau sepi itu di jam-jam segini. Di sini nih jam 8. Jam 8 itu sepi. Tuh, sepi. Ini mau menuju jam-jam tower. Nggak tahu bisa nyampe apa enggak. Soalnya jam 10 harus sudah selesai packing. Hari ini hari terakhir. Ada eskalator viral di situ. Cuman nggak naik dulu. Next time aja kalau di sini lagi. Tuh. Main Zamzam Tower yuk, masuk dulu. Aska masuk ke Zamzam Tower. Aska ada sini nak. Selama di sini baru ini masuk ke sini ya nak ya. Iya. Walaupun capek-capek ya, gak apa-apa ya. Hari ini hari terakhir soalnya. Naik eskalator. Nyari ini. Belaban. Bisa bahasa Indonesia kan ya, Belaban. Di sini tuh ada es krim juga. Tuh lagi dibikinkan tuh. Masuk. Iwan, yes. الطابق الثالث third floor. Kamu udah berani dong? Saya nggak berani naik eskalator. ليندا ليندا تعالي ليندا Zamzam Tower. Tadi beli ini loh di Laban. Ayo keluarkan. Nah, coba ya, tester ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Nyoba. Ini apa ya ini? Gini loh. Yang di bawahnya ada flanya 26. Enak. Pistachionya ini kayaknya, walaupun pikirku kan dibawa di pesawat itu loh, walaupun dibawa di pesawat kayaknya enak-enak aja nih sayang. Nek makan jangan diacak-acak nak. Mulai dari sini. Doa hujan dek. Allahumma sayyiban nafi'ah. Itu kau kelihatan nggak kamu di sini Mekah? Alhamdulillah. Soalnya katanya di Arab itu teman-teman hujan itu 1 tahun bisa dihitung. Kadang cuma sampai 5 kali itu maksimal. Ini harusnya kita waktu di Ka'bah kemarin ini hujan ini. Dan hujannya itu cuman kayak gini aja, nggak yang sampai deres apa? Sampai deres gitu ya. Soalnya kalau sampai deres katanya di sini bisa banjir. Soalnya bangunan-bangunannya di sini tuh tidak disiapkan untuk hujan. Masya Allah hujan. Berapa hari di Arab itu nggak pernah turun hujan. Ini baru sekarang.
Tambah lama tambah berkabut, ini tambah nggak kelihatan. Yang kayak tadi pagi kita bilang hujan ini gitu. Oh iya, tuh nggak bisa. Mau pulang, tadi sempat hujan sebentar, terus udah nggak hujan lagi, tapi langitnya yang di sana gelap banget pokoknya. Penerbangan tapi masih nanti malam jam 11, jam 4 Indo. Insya Allah. Gelap banget. Tuh. Terpantau semakin gelap, tapi apa itu namanya, gelapnya itu jalan. Kayak kena angin gitu. Mendungnya ya. Mendungnya itu jalan yang gelap-gelap ini. Itu kayak semakin jalan gitu loh. Terus tuh. Dulu kan di atas bukit ini. Tadi kan di atas bukit yang ini. Dulu tadi di atas bukit ini. Terus sekarang agak naik mendungnya. Iya. Tuh tambah jalan. Tapi kilat itu ada lap gitu loh. Kelihatan enggak? Tuh. Ini yang kotor ini nganu ya. Kotorannya luarnya apa ini namanya, jendela. Tuh, lap terus itu petir itu. Tuh. Tuh. Bukan petir ya kayaknya ya. Lampu ya, lampunya menara yang biar pesawat kelihatan. Alhamdulillah, berarti nanti malam sepertinya bisa pulang. Astaga, ya ampun, Masya Allah. Mau ngomong apa lagi? Astagfirullah. Tak pikir tadi itu langsung selesai hujannya. Ternyata ini malah gelap banget ini. Tapi hujannya kayak nggak deres gitu loh ya, Dek ya. Kayak kecil-kecil gitu loh. Cuman mendung. Gulap banget tuh di jalan tuh. Nggak kelihatan sampean. Tuh nggak kelihatan. Udah duhur ini saya. Ini kayaknya pesawatnya delay ini nanti. Cuacanya kayaknya kurang. Kelihatan krennya itu, talinya yang di atas itu. Mendukung. Kenapa, Nak? Itu sampai gerak-gerak tuh. Di sini kalau hujan kayak nggak berangin gitu. Apa karena nggak ada pepohonan ya? Jadi nggak kelihatan anginnya. Hujan nih, tuh. Kayaknya macet-macet tuh di situ. Oh iya, teman-teman, Mekah itu macet pol macet kayak di Malang. Ini kayaknya jalan-jalan udah mulai banjir ya. Soalnya katanya di sini tuh kilat mata Dima. iya, di sini tuh kalau hujan bisa banjir kalau deres. Soalnya jalan-jalan di sini tuh bangunannya tuh nggak dipersiapkan buat hujan. Hujan di sini tuh cuman kadang maksimal itu dalam 1 tahun, kata orang sini loh ya, dalam 1 tahun itu cuma 5 kali aja. Jadi jalan-jalannya tuh nggak dipersiapkan untuk hujan. Kebanyakan di sini tuh banjir karena udah mulai padat penduduk. Astagfirullahaladzim. Mau pulang, tak pikir uangnya udah habis, ternyata suami uangnya keselip. Terus ini gimana ini? Mau pulang ini ya lumayan juga kalau di Simpan aja sih, Mas. buat beli albaik. Enggak usah, kita simpen aja. Mau pulang. Ini sudah ada bis 1, bis 2. Dek, kuncinya kasihkan Ustadz Miftah. Itu. Permisi dulu, masih ngobrol orangnya, tunggu dulu. Sudah, kuncinya Ibu kasihkan ke Ustadz Miftah. Kuncinya Ustadz Miftah. Nggak tahu, udah tak kasih. Dari Anjung, sampai jumpa lagi. Insya Allah.
papa di sana. Halo. Teman-teman, hari ini kita akan pulang. Nanti pesawatnya jam 11 malam. Waktu Indonesia itu jam 4 pagi, insya Allah. Ikutin jalan kita, jalan kami bertiga sama yang di sana. Pulang ke Indonesia ya. Ya. Nah, tuh. Pantau bus sudah mulai sedikit-sedikit bergerak untuk meninggalkan hotel. Dadah Anjung. Dadah Anjung. Hotel yang dekat di mata tapi jauh di kaki. Tapi selebihnya hotelnya itu enak, makanannya itu masakannya enak-enak, kamarnya bagus, bersih kayak hotel bintang 5 di Indonesia pada umumnya. Bismillah ya, mulai berangkat. Ini nanti nggak tahu kemana, kuliner di Jeddah dulu insya Allah. Sebenarnya kan mau ke Museum Wahyu, cuman ini hujan. Museum Wahyunya itu tutup karena hujan badai. Kita berpindah dari tanah air ke tanah suci. Hari ini kita berpindah dari tanah suci kembali ke tanah air. Dan ketika kita akan kembali ke tanah air, kita merasakan bagaimana ribetnya kita packing barang, mempersiapkan segala sesuatunya. Maka ketika kita memperhatikan bagaimana ribetnya kita mempersiapkan kepulangan kita ke tanah air, maka harusnya kita juga bisa mengambil pelajaran berharga bahwa suatu hari kelak kita akan berpulang ke negeri akhirat, yang dimana kita harus mempersiapkan bekal-bekal terbaik kita berupa amal soleh, berupa ketaatan-ketaatan kita, berupa kebaikan-kebaikan kita. Maka alhamdulillah hari ini kepulangan kita, masya Allah, dihantarkan dengan turunnya hujan yang sangat lebat di kota Makkah Al-Mukarramah. Maka semoga doa-doa kita dikabulkan di kota ini. Semoga harapan-harapan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebelum kita lanjutkan perjalanan kita sama-sama baca doa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Bismillahi tawakkalna ala Allahi la khawla wa la quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina qalibun. Baik, insyaallah perjalanan kita dari kota suci Mekah ke kota Jeddah kita akan tempuh dalam jangka waktu 1,5 sampai dengan 2 jam. Melihat kondisi yang ada, semoga dilancarkan, dimudahkan. Mengingat ketika turun hujan di sini, maka biasanya akan muncul banyak sekali genangan-genangan air yang menjadikan lalu lintas melambat dan kita tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi ke depannya. Semoga diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, diberikan keberkahan di dalam perjalanan kita. Baik para jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini insya Allah kita akan pulang ke tanah air kita. Dan ingat bahwa pulangnya kita ke tanah air itu nggak lama-lama ya. Karena kita niatkan, karena amalan itu tergantung daripada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung daripada niatnya. Maka jikalau kita hari ini keluar dari kota Makkah Al-Mukarramah dan kita niatkan bahwa pulangnya kita nggak lama-lama, artinya pulangnya kita ke tanah air hanya untuk nengokin rumah kita, hanya untuk nengokin keluarga kita,
hanya untuk nengokin toko kita bagi yang punya toko, hanya untuk nengokin pabrik kita kalau yang punya pabrik, hanya untuk nengokin kebun kita bagi yang punya kebun, hanya untuk nengokin ayam kita yang punya ayam, nengokin kambing, sapi dan sebagainya. Maka jikalau kita niatnya adalah kita pulang gak lama-lama, insya Allah semoga Allah Azza wa Jalla tidak lama lagi akan kembali memanggil kita ke tempat yang mulia ini, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sesuai dengan prasangka hambanya. Innallaha inda dhanni abdi abdihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sesuai dengan persangkaan hambanya. Kalau kita menyangka bahwa, kalau kita berbaik sangka kepada Allah bahwa Allah segera memanggil kita, maka insya Allah maka panggilan itu akan segera menghampiri diri kita, entah sebulan lagi, entah 3 bulan lagi, entah 6 bulan lagi, entah setahun lagi. Tapi yang pasti kita harus yakin dengan kemahaluasan rahmat Allah, dengan kemahakayaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita yakin dalam berdoa, sebagaimana Rasulullah juga perintahkan kita, Udu'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah sedangkan kalian itu dalam keadaan yakin bahwa doa kalian itu diijabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saat kita yakin doa kita bakal diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semoga itu menjadi modal bagi diri kita untuk bisa kembali ke tanah suci ini dengan orang-orang yang kita cinta tentunya. Sepi rumah sakit di sini ya. Baik para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang harus kita kedepankan. Kita harus banyak berhusnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mumpung kita masih berada di batas tanah suci, nanti insya Allah di tengah-tengah perjalanan kita akan melewati sebuah tugu yang orang bilang itu tugu Al-Quran, di mana kemudian itu merupakan salah satu penanda kalau kita dari arah Mekah bahwa kita akan keluar dari batas tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Maka mumpung kita berada di tanah suci Mekah Al-Mukarramah, mumpung Allah Azza wa Jalla baru saja menurunkan rahmatnya dengan hujan-hujan yang Allah turunkan, maka mari kita berbanyak doa-doa terbaik kita, doa-doa terbaik yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita satu grup ini, grup jamaah umrah tanggal 26 Desember, dimudahkan untuk bisa kembali ke tanah suci ini di tahun ini juga bersama dengan orang-orang yang kita cinta. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah menerima amal ibadah kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan di dalam iman, di dalam Islam, di dalam amal saleh kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dalam pertemuan umroh berikutnya kita bisa membawa kedua orang tua kita, membawa anak-anak kita yang kita cinta. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa-doa kita dan menerima amal ibadah kita. Baik para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya yakin sejak tadi subuh para jamaah itu mungkin gak ada yang istirahat ya. Ada yang tadi tawaf wada ya. Bagi jamaah umrah, tawaf wada hukumnya adalah sunnah. Artinya kalau tidak tawaf wada tidak mengapa. Beda kalau kita bicara masalah haji. Haji, orang berangkat haji, maka tawaf wada hukumnya adalah wajib. Ya, wajib harus dilakukan. Beda dalam ibadah umrah, tawaf wada hukumnya adalah sunnah. Maka kalau kita nggak sempat tawaf wada, maka tidak mengapa, apalagi dengan kepadatan yang ada. Saya yakin tadi jamaah ada yang sudah tawaf wada, walaupun ada juga yang tidak tawaf wada. Saya yakin tadi ada jamaah yang tadi pagi juga masih tawaf belanja. Ya,
lempar jumroh pakai, bukan pakai kerikil ya, pakai real, pakai rupiah, pakai dolar. Tapi ala kulli hal, hari ini kita tadi pagi sampai siang ini sibuk semuanya, sibuk semua dengan tawaf, dengan belanja, dengan packing dan sebagainya, nggak sempat istirahat. Maka insya Allah perjalanan kita dari Mekah ke kota Jeddah ini, yuk kita sama-sama isi dengan perbanyak doa atau istirahat kita dengan harapan bahwa sampai bandara Jeddah kita dalam keadaan segar dan kita siap pulang ke tanah air, bertemu dengan sanak saudara dan kerabat yang kita cintai. Nah, baik para jamaah sekalian, kemudian nanti para jamaah masing-masing akan mendapatkan 5 liter dari air Zam-Zam. Nanti terima air Zam-Zamnya di mana? Di Bandara Surabaya, insya Allah. Nanti air Zam-Zamnya diterima di Bandara Surabaya. Kemudian nanti mohon ketika sampai di Bandara Surabaya, sambil menunggu Zam-Zam, biasanya kan sampai di Bandara Surabaya untuk koper jamaah nanti dikoordinir, dihandling oleh tim Alia. Kemudian Zam-Zam itu keluarnya paling terakhir biasanya. Maka sambil kita ke toilet, kita kumpul dulu, kita briefing penutupan program, kita saling mendoakan satu sama lain. Semoga bertemunya kita di dunia di atas ketaatan ini akan Allah langgengkan sampai di dalam surga Firdaus yang tertinggi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik para jamaah sekalian yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambil perjalanan kita sambil banyak-banyak berdoa, semoga perjalanan kita diberikan kelancaran, kemudahan, mengingat hari ini kota Mekah mendapatkan hadiah. Bukan hanya kota Mekah, hari ini kota Mekah, Jeddah, Taif, semuanya hujan lebat semuanya. Maka kita nggak bisa prediksi di Jeddah bagaimana. Maka opsi pertama, sebagaimana sudah disampaikan di grup tadi, kita makan di rumah makan Romansia. Rumah makan Romansia ini saya yakin para jamaah pernah dengar ya. Ini rumah makan masakan Arab yang memang terkenal dengan cita rasanya. Dan jikalau memang sampai tidak memungkinkan lagi, waktunya mepet, insya Allah nanti kita pakai opsi yang kedua. Opsi yang kedua apa Ustaz? Masih dibicarakan, mungkin juga al-baik ya. Jadi nanti kita bisa makan setidaknya bisa makan, tetap bisa makan di Bandara Jeddah. Nanti sampai bandara, nanti para jamaah masuk di ruang tunggu, nanti biar tim handling yang melakukan check-in. Kemudian nanti para jamaah sambil nunggu, sambil makan nanti, sambil sholat maghrib dan sholat isya di jama' takdim atau jama' takhir, wallahu ta'ala alam. Nanti kita lihat kondisinya, ada kemungkinan jama' takhir. Kemudian nanti di pesawat para jamaah nanti terbang jam 11.30. Jadi kira-kira nanti jamaah akan makan kira-kira 1 jam atau setengah jam setelah terbang. Jam 12 nanti makan lagi. Setelah itu tidur, nanti sholat subuh, dibangunin untuk sholat subuh. Kemudian nanti dijadwalkan landing di Surabaya pukul 14 siang, insya Allah. Jadi yang mau dijemput sama keluarganya silahkan, nanti keluarganya bisa menjemput kira-kira perkiraan jam 15.30. Insya Allah udah clear semuanya, insya Allah. Karena ketika landing tidak bisa langsung kita keluar, kita harus ke imigrasi dulu. Kemudian kita harus selesaikan bagasi kita. Kita juga harus menyelesaikan Zam-Zam kita, baru kita bisa keluar. Estimasi jam 15.30. Maka dari itu di perjalanan kita kepada Jeddah ini kita sama-sama berdoa semoga semua dilancarkan dan dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mungkin itu bisa saya sampaikan, dan selamat istirahat. Semoga sampai di Bandara Jeddah kita semua dalam keadaan sehat walafiat.
Kalau kita pasang paling dalam. Ini dalam ini. Di sana malah dalam banjirnya. Tapi lebih bisa dari Eiffel Tower. Iya, tapi nanti kalau tabrakan apa itu? Lama-lama kayak tabrak besar aja. Dan itu dibilang deadlock di sini. Ya, habisnya ada situ tapi ombaknya di sana. Ada satu lagi ombak. Ayo. Tapi yang itu kalau besar. Tadi itu. Kalau Mekah Jeddah kita melewati tugu yang sempat pernah viral ini, fenomenal ya, tugu Quran, Masya Allah. Jadi jarang-jarang orang melewati sini. Kalau malam lebih indah lagi pemandangannya. Kalau sekarang belum gelap ya, cuma bisa lebih jelas kelihatannya. Jadi di sana itu panas sendiri. Teman yang tembus kemana nak? Ke Afrika. Islamic Port Center Jeddah. Islamic Port Center Jeddah. Itu juga tapi ketutup kabut sih. Nggak kelihatan lautnya, masih di sana ternyata, sebelah kiri lautnya. Itu laut merah cuman ketutup sama bangunan. Jadi nggak kelihatan atau ketutup sama mendung ya. Laut merah. Kornes Jeddah. Karena pesawat delay. Jadi di sini dulu sampai nunggu sholat maghrib. Ngapain nak kita nak? Pesawat itu delay nak. Pesawat delay. Pesawatnya delay. Jam berapa? Cuacanya kayak gini jam 5 pagi waktu sini, harusnya itu jam setengah 12. Waduh, ini kan video soalnya. Iya dong. Jam 1 kita ke bandara.
Mau nyari bakso. Ini ada di map bakso Indonesia. Padahal mau pulang ya, tapi nyarinya bakso. Tapi kok kayak agak ke sana ya. Nih. Belok kanannya yang mana? Kayaknya tadi itu deh, spesial bakso itu. Masa ya? Iya. Terus muter lagi nih tadi. Oh, kan tinggal lurus kiri tadi. Ini gini. Iya dah, ya wes ayo. Ini banjir karena habis hujan. Ganti makan di sini. Hati-hati, nih loncatin, becek. Makan di sini. Al-Romansyah. Soalnya becek. Nah, ini makan di sini nih. Makan di sini. Dapat dessert. Ya, Mas? Dari Malang. Malang. Arema. Enak banget. Ya Allah. Dapat sirah. Alhamdulillah udah selesai makan malam. Sekarang kita lanjut ke bandara. Walaupun pesawatnya masih nanti jam 5. Bukan nanti ya, besok berarti. Ini sekarang soalnya masih jam 10-nya Saudi Arabia. Ya, jam 10-nya Saudi Arabia. Jadi nanti mulai check-in itu jam 1. Terus jam 5 pesawatnya take off. Berarti jam 9-nya Indonesia. Warna apa? Kacamata ibu-ibu. Aku. Jadi kita tunggu nanti di bandara seperti apa. Kalau di Jeddah itu, kalau tadi lihat kanan kirinya tuh kayak kota-kota besar gitu. Kalau kemarin di Mekah sama Madinah kan nggak lihat, ya kayak komplek-komplek elit kalau kata Askar. Ini cuman karena malam aja jadi nggak kelihatan. Bagus rumahnya di sini. Gede-gede rumahnya. Banyak showroom, terus hotelnya bagus-bagus, banyak mall, terus apalagi ya restoran-restoran gitu, kayak bangunannya kayak di kota-kota besar kayak di Indonesia gitu. Rame. Ini sudah dekat bandara. Kekurangan ataupun terdapat kesalahan mohon dimaafkan jemaah. Semoga Allah Ta'ala mempertemukan kita kembali dalam keadaan yang lebih baik insya-Allah. Dan spirit, semangat ibadahnya jangan sampai pudar jemaah. Harusnya ketika kita sudah dari Tanah Suci, sudah melakukan umrah balik ke Indonesia, maka pengaruhnya adalah kita menjadi pribadi yang lebih baik. Semangat yang kita semangat yang kita kerjakan dalam beribadah tatkala di Tanah Suci itu harus kita bawa ke Indonesia, ya.
Karena ibadah itu nggak cuma di tanah suci, tidak cuma di Mekah, di Madinah, tapi selama kita hidup di dunia ini, kita statusnya sebagai ibadullah, hamba Allah. Selama kita menyandang status sebagai hamba Allah, maka saat itu juga kita haruslah menunaikan kewajiban kita sebagai hamba. Ini tolong dijaga. Dan paling penting sholat 5 waktunya. Sholat 5 waktunya kita jaga sampai akhir hayat. Dan sesuai yang dibilang Ustadz Hanan ya, kalau di tanah suci kita semangat, insya Allah di tanah air juga kita semangat beribadah. Jangan sampai pudar, insya Allah. Dan semoga ini bukanlah umroh terakhir. Insya Allah nanti di waktu-waktu yang akan datang, jamaah kita harapkan bisa kembali ke tanah suci. Karena tentunya semuanya rindu ya, semuanya rindu ke tanah suci. Pak Ismet ya, insya Allah ya balik ya, insya Allah. Iya, bismillah. Barakallahu fikum. Mohon barang-barang dicek semuanya. Kita akan turun ya, di bandara, mungkin nunggu kurang lebih ya mungkin 3 jam 4 jam lah ya, insya Allah. Menunggu 4 jam di bandara, lalu check in. Jamaah sudah check in, tidak terasa naik pesawat ya. Bisa istirahat, melanjutkan istirahat di dalam bandara. Dan beginilah perjalanan umroh. Kadang banyak hal yang di luar prediksi kita, di luar harapan kita. Kita berharapnya lancar-lancar, ternyata ada ujian-ujiannya, ada kerikil-kerikilnya ya. Kita melihat jalan mulus, ternyata pas jalan ada kerikilnya ya, seperti itu. Dan bukan cuma jamaah yang ngerasain ini. Pengalaman saya sepanjang membersamai jamaah-jamaah lain, sering terjadi seperti ini. Sesempurna-sempurnanya travel tersebut ya, bahkan yang dibilang travel elite, ada aja kendalanya. Tapi insya Allah ini bukanlah sebuah keburukan untuk jamaah, tapi ini sebagai ujian sih sebenarnya ya, ujian untuk jamaah, tentu agar menjadi sebab jamaah ini bisa lebih baik kualitas ibadahnya jika bersabar gitu. Umroh, haji juga sama ya. Haji juga banyak tantangannya. Jadi ini biasa insya Allah jamaah, bukan cuma jamaah yang merasakan ya, rintangan-rintangan, perjuangan-perjuangan seperti ini, kerikil-kerikil yang ada ya. Yang lain juga merasakannya. Apabila jamaah ridha dan sabar, insya Allah menjadi kebaikan untuk jamaah sekalian, insya Allah. Dan tentu hal-hal seperti ini ya, yang di luar di luar keinginan jamaah, bukanlah menjadi sebab surutnya semangat jamaah untuk kembali ke tanah suci. Justru hal-hal seperti ini biasanya yang dirindukan jamaah, dipikirkan, oh ini pas di tanah suci ada kejadian-kejadian seperti ini gitu ya. Rasanya pengen balik lagi nanti lebih baik ya, insya Allah. Jadi insya Allah sebab kebaikan untuk jamaah sekalian. Berubah lagi, saya kaget, turun-turun dikabarin kalau ternyata delay lagi, yang aslinya jam 5.40 terbang jadi jam 10 pagi. Saya kaget, tapi alhamdulillah setelah itu ngomong, ini pihak nusuk, pihak pemerintah ngadain hotel untuk jamaah. Alhamdulillah, setelah disebut ada hotel sedikit agak lega, walaupun tentu ya buat jamaah nggak mudah ya, belum yang nggak mudah menerima karena sebagian sudah ada yang pesan tiket ya di Indonesia. Tapi insya Allah bisa di reschedule ya. Apapun itu, ini di luar kemampuan kita ya, qadarullah. Semoga semua Allah telah tetapkan. Insya Allah semoga jadi sebab kebaikan untuk jamaah semua. Mohon bersabar ya, ini mungkin ada hikmahnya, termasuk mungkin karena faktor cuaca juga ya, faktor cuaca. Jadi kembali di pending atau delay kembali sampai jam 10 pagi. Bismillah. Jadi ini ceritanya, tadi itu udah sampai bandara. Delay sampai jam 10 pagi. Kemarin kan rencananya pesawat itu jam 23.30, terus delay jam 5.40. Ternyata delay
delay lagi jam 10 pagi besok. Jadi ini balik lagi ke hotel di Jeddah. Diganti rugikan sama dari maskapainya. Tapi kok jaraknya jauh. Ya wis enggak apa-apa. Pantat sampai sakit. Kayak gini nih mungkin karena pengaruh hujan kemarin. Enggak apa-apa. Tadi. Ya deh ya. Cuman ngantuk banget ini. Sampai jumpa nanti ya. Kalau nggak nanti ya besok di bandara. Ya dadah. Ini nyampe hotel untuk sementara. Padahal sekarang udah jam 1, jam 5 kita harus balik lagi ke bandara. Dan jaraknya bandara hotel itu jauh. Jauh sekali. Tapi ya nggak apa-apa, ini harus sabar ya nak ya. Nggak apa-apa. Mesti yang Bapak sebagai biar langsung ini mohon sampai pipis. Iya. Ini sudah capek semuanya karena pesawat delay. Sekarang udah jam 4.16. Ke bandaranya itu jam 5. Ada anak di situ nak. Nanti aja mas, gak usah dipakai dulu. Ini di hotel di Jeddah, nggak tahu nama hotelnya apa. Jeddah Gulf Hotel mah. Oh Jeddah Gulf Hotel. Suasananya Jeddah. Lapis dia tidur mungkin karena masih ngantuk ya. Udah lapis nunggu berangkat ke bandara. Semoga tidak delay lagi. Udah nyampe bandara. Ayo mas, kalau pengajian biasanya Di mana? sama Sakti Di mana? Di Malang. keliling-keliling. Masa sih? Ya keliling-keliling gitu. Masa di Malang bukan ya? Kamu dikasih nomornya? Malang itu pas ke Malang keliling. Oh iya iya iya. Dikasih nomornya kamu? Oh iya. Sudah nyampe ini jam 5.31 waktu Saudi Arabia. Bismillah, semoga nggak delay lagi ya. Kalau udah sampai sini sih kayaknya udah nggak delay. Dan ini dingin. Bismillah. Akan ke D1 Jamaah Aliyah. Terpantau sudah mulai bergerak Jamaah Aliyah. Di jam berapa ini, Dek? Jam tanganmu nggak ada. Di jam 7.53 waktu Saudi Arabia. Ini muka-muka capek semuanya. Capek, Nak? Enggak? Oh, alhamdulillah. Penasaran sama akuarium raksasanya di mana? Aku nggak ngerti. Nah, terus. Dia mau yang kayak gimana? Tunggu check in. Capek nak? Gimana kesan dan kesannya umroh? Gimana? Jangan bisik-bisik biar kelihatan mukanya. Kalau Hah? kalau saya dipersiapkan dulu. Nanti Aska cerita ke teman-temannya ya, biar teman-temannya mau kesini ya. Ya mau memuntahkan tulangnya. Kita
Kita ke gate. Soalnya ini tujuannya gate ini loh. Gate berapa itu? Mana ya? Nggak ada gate-nya. Gate 6. Oh ya, gate 6. Oh ya itu. Ke gate 6 di sini. Masuk dulu ya. Tuh, waktu di imigrasi sempat ada petugas yang nggak boleh ngerekam. Kalau merekam nanti ya pokoknya nggak boleh lah gitu. Tapi ini udah di dalam. Dan ini sudah di ruang tunggu, sebentar lagi boarding. Seharusnya jam 10 pesawatnya, nggak tahu 10 berapa. Ini harusnya udah boarding kok, masih belum dipanggil. Boarding. Aska mau foto di sini ya? Doanya dikabulkan nak? Ya. Ada di pinggir sebelah. Masya Allah. Pulangnya gimana? Alhamdulillah. Nih sudah di dalam pesawat. Bismillah. Nanti disambung lagi kalau sudah tiba di Surabaya ya. makan. Ini makan malam jam 12 waktu Indo. Belum dapat Anda pergunakan sampai lampu tanda gerakan sabuk pengaman dipadamkan. Terima kasih. Kerupuk tiktak. Ini awena ini. Makan malam. Aska kayak pernah ngeliat muka pramugarinya ya? Mana? Ya di berangkatnya ke sana Arab. Maksudnya? Enak-enak? Enak. Alhamdulillah. Lah. Banyak kerupuk nggak tiktak. Makan sama turbulensi itu. Goyang-goyang.
jam 12 malam waktu itu. Ini nasinya kayak nasi kuning ngono rasanya. Kayak nasi uduk ngono ya. Makan sampai turbulensi ini. Kayak goyang-goyang. Sekali lagi kami informasikan, saat ini kita terbang dalam keadaan cuaca yang kurang baik. Untuk saat ini Anda dilarang berdiri, berjalan, ataupun menggunakan toilet. Terima kasih. Turbulence terus dari tadi. Bismillah, semoga selamat sampai tujuan. Kurang 2 jam lagi nih nyampe Surabaya. Jangan salvo buku nih, bukunya yang kejepit. Apa nak? Makan sama turbulensnya tuh lama, jadi ya makan sambil pasrah ini. Biasanya turbulensinya itu loh sebentar ya, ini lama nih. Bismillah terus nak, istighfar Bismillah. Loh, ini lama kok, biasanya loh sebentar toh. Ngeri sedep ini. Goyang-goyang terus ini pesawatnya ini. Lan minum. Ini agak lama turbulensinya. Kalau tadi itu sebentar, tapi sering. Ini berapa menit ini? Enggak selesai dulu. Makan sambil acrah ini. Terima kasih. Dear passengers, due to weather condition, we ask you to return to your seat and fasten your seatbelt. For temporary lavatories cannot be used. Thank you. Cuacanya buruk, guys. Buruk terus dari tadi. Mau landing malah cuaca buruk terus. Surabaya hujan kali ya. Sekali lagi kami informasikan, Bapak Ibu yang masih berdiri boleh segera untuk kembali ke tempat duduk. Jika cuaca telah membaik, silakan untuk kembali menuju toilet. Terima kasih. Take off, alhamdulillah. Landing, alhamdulillah. Jam 2 waktu Indonesia Barat. Hujan ada? Enggak, habis hujan ini. Nggak fokus ini ya? Keluar pesawat jam 2:30. Ini bukan rombongan ini, nggak tahu ini alianya di mana, masih di belakang. Aska. Langsung tegas. Air batin. Pamitannya Alia. Selesai rangkaian umrah hari ini nih, tadi semua pada pamit-pamitan. Pada pamit-pamitan, ini nunggu bagasi sama air zam-zam. Zam-zamnya udah dibagi.
Ini jamaah aliannya udah pulang semuanya. Ya, jam-jamnya 3. Jadi mobil menuju Malang. Capek nak? Capek. Kamu main pisang nggak?